Gil, aku ikut dengan kamu ya. Enggak ah, kamu sendirian aja di sana. Aku mau bersembunyi di tempat yang paling sulit ditemukan. Ayolah Gil, aku mau ikut dong. Sudahlah, kamu di sana saja sama ketiga wanita itu. Enggak ah, biar aja mereka di situ. Aku mau ikut sama kamu. Ah enggak lah, yaudahlah aku duluan ya. Lalu tanpa sadar, Indra berkata di dalam hatinya, Awaslah kau, mudah-mudahan nanti kau hilang. selamat datang kembali di channel Lampu Redup bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian yang masih mau mengklik video dari channel ini. Jangan lupa subscribe jika belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena bentuk dari dukungan kalian sangat membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke jalan ceritanya, saya akan memberikan sedikit kisi-kisi cerita pada episode kali ini, yaitu tentang seorang anak laki-laki yang didapati menghilang ketika sedang asik bermain dengan teman-teman sebayanya pada malam hari. Untuk cerita lengkapnya, langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Cerita horor, kita mulai. Anak-anak pada tahun 92 itu hidupannya begitu sangat menyenangkan, di mana hari-harinya selalu diselimuti dengan canda dan tawa tanpa gadget pada tahun-tahun sekarang. Ketika mereka habis pulang sekolah, biasanya mereka berkumpul di lapangan atau di depan rumah teman-temannya untuk bermain segala macam jenis mainan yang bisa mereka mainkan. Seperti halnya bermain kelereng, gundu, ataupun petak umpet. Nah, kita sebut saja nama anak kecil ini adalah Agil. Agil ini saat itu masih berumur kurang lebih 8 atau 9 tahun. Agil ini dikenal sebagai sosok anak kecil yang sangat aktif dan periang. Dia juga memiliki banyak teman di sekitar rumahnya. Sore itu Agil bermain dengan beberapa temannya seperti bermain kelereng, gundu, sepak tekong sebutannya. Lalu ketika azan maghrib, seperti biasanya atau seperti hari-hari lainnya, mereka pulang ke rumah, lalu mandi dan pergi ngaji. Setelah pulang ngaji, mereka kembali lagi ke rumah masing-masing dan keluar lagi untuk bermain sampailah kurang lebih setengah 9 atau jam 9 malam. Jadi sepulang ngaji, ia bicara dengan salah satu seorang temannya, sebut saja namanya adalah Yono. Gil, nanti abis ini kita main lagi yuk. Agil pun bilang, ya seperti biasalah, aku letakkan dulu ikro ini di rumah dan aku mau izin juga sama orang tuaku. Oke, abis ini kita ketemu di sana ya. Di mana tempat yang mereka janjikan yaitu salah satu tempat lapangan namun tidak begitu besar. Singkatnya, Agil pun datang ke tempat yang dijanjikan bersama Yono. Ternyata di situ sudah ada beberapa temannya, ada 3 wanita dan Yono dan satu lagi seorang laki-laki, sebut saja namanya Indra. Seperti biasanya mereka bermain segala macam jenis mainan. Jika bosan yang ini, lanjutkan dengan yang itu atau yang lainnya. Sampai salah satu dari mereka itu berinisiatif untuk bermain petak umpet. Lalu Agil pun seperti sangat ingin bermain itu karena sudah lama permainan ini tidak mereka mainkan. Lalu mereka berenam pun setuju untuk bermain petak umpet. Mereka pun seperti unsum sebutannya atau hompimpa lah. Siapa yang menjaga pertama kali. Lalu ternyata yang menjaga pertama kali itu adalah temannya yang bernama Indra. Dan Indra pun langsung memutarkan tubuhnya dan memejamkan matanya sambil berhitung. Dan kelima temannya pun berpencar untuk bersembunyi di tempat-tempat yang mereka yakini sangat sulit ditemukan oleh Indra. Lalu Indra pun mencari setelah selesai menghitung. Saat itu jam
sudah hampir jam setengah 9 malam. Namun mereka begitu asiknya bermain sampai lupa dengan waktu. Dan juga pada malam sebelumnya, biasanya jika mereka terlambat pulang, kedua orang tua mereka atau salah satu dari orang tua mereka itu memanggil anak-anaknya. Seperti orang tua Indra memanggil Indra, orang tua Agil memanggil Agil, dan seterusnya. Lalu si Indra pun setelah selesai menghitung, ia pun mencari kelima temannya. Di mana saat itu ternyata Yono lah yang didapati pertama kali dan disusul dengan Agil dan ketiga teman wanitanya. Lalu Yono pun kembali menjaga dan Agil, Indra, dan ketiga wanita ini kembali bersembunyi. Nah, Indra pun berinisiatif untuk bersama-sama dengan Agil. Karena Agil ini dari tadi begitu uletnya atau begitu licinnya, sulit untuk ditemui. Lalu Indra pun bilang sama si Agil, "Gil, aku ikut dengan kamu ya." "Enggak ah, kamu sendirian aja di sana. Aku mau bersembunyi di tempat yang paling sulit ditemukan." "Ayolah Gil, aku mau ikut dong." "Sudahlah, kamu di sana saja." Sama ketiga wanita itu, sebut saja nama wanita ini adalah Yanti, Siti, dan Aminah. "Kamu sana aja, ikuti mereka." "Gak ah, biar aja mereka di situ. Aku mau ikut sama kamu." "Ah enggak lah, yaudahlah aku duluan ya." Karena Indra yang begitu jengkel ditolak keinginannya untuk berbarengan bersama si Agil, Indra pun bersembunyi di tempat yang paling dekat. Karena ia tahu bahwa setelah ini adalah pulang. Lalu di pandangan Indra, si Agil itu berlari ke salah satu jalan yang dimana di ujung jalan itu adalah banyak pohon-pohon bambu yang sangat rindang. Lalu tanpa sadar, Indra berkata di dalam hatinya, "Awaslah kau, mudah-mudahan nanti kau hilang." Dengan rasa jengkel itu, Indra pun memutarkan tubuhnya dan bersembunyi di tempat yang ia rasa cukuplah untuk bersembunyi. Lalu si Yono pun mendapati Indra pertama kali dan ketiga teman wanita itu. Lalu Yono pun bertanya pada Indra, "Indra, kamu tahu nggak di mana tempat si Agil ini bersembunyi?" "Nggak tahu tuh, cari aja," kata si Indra. Dan Yono pun bertanya pada ketiga teman wanitanya. Namun mereka pun menggeleng dan bilang, "Aku juga nggak tahu Yon. Coba kamu tanya Indra." Indra juga nggak tahu. "Yaudah cari aja." Lalu ketika di sela-sela mereka sedang berbicara itu, tiba-tiba orang tua mereka pun memanggil untuk segera pulang. Lalu Indra pun mendatangi orang tuanya. "Pak, si Agil sedang bersembunyi. Aku belum menemukan dia." "Ah nanti juga ia pulang kok, gak apa-apalah. Tolong Pak bantuin cari. Takutnya nanti Agil menghilang." "Emang Agil di mana?" Indra pun menunjuk ke salah satu jalan yang orang tuanya pun tahu bahwa di ujung jalan itu ada banyak pohon bambu yang sangat rindang, sangat banyak. Lalu orang tuanya bertanya lagi pada si Indra, "Kamu yakin dia ke sana?" "Iya." "Wah bahaya itu. Di situ kan gak ada rumah lagi dan juga di situ jalan menuju ke hutan." "Iya Pak, tadi Indra melihat si Agil berlari ke arah sana." "Yaudah ayo kita ke sana sama-sama." Dimana saat itu orang tua dari ketiga wanita itu dan orang tua si Yono juga mendengar percakapan Indra dan orang tuanya. Lalu orang tua si Yono bilang, "Kamu yakin mau ke sana? Ini sudah malam loh. Berbahaya. Kamu nggak tahu ceritanya apa di situ?" "Ya karena aku tahu," kata si orang tua Indra. "Ayo tolong bantu." Dan orang tua Indra beserta orang tua Yono berdua pergi menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Indra. Saat itu orang tua Agil tidak mencari Agil karena ibunya itu sedang sakit. Sedangkan bapaknya sedang kerja jaga malam di salah satu pabrik dekat rumahnya. Jadi karena hal itu Agil seperti bebas. Kedua orang tua si Indra dan Yono pergi mencari karena orang tua si Agil adalah teman mereka juga.
Lalu Indra bertanya pada orang tuanya, "Pak, aku gimana Pak?" "Ya udah kamu pulang saja bersama Yono." Dan mereka pun berpisah. Saat itu kedua orang tua temannya ini mencari namun tak kunjung mendapati Agil. Sampailah mereka berdiri di dekat banyak pohon bambu. Saat itu angin sedang kencang-kencangnya, di mana menunjukkan sebentar lagi akan turun hujan sangat lebat. Di tengah-tengah perbincangan mereka pun berinisiatif untuk pulang dan memberitahu orang tua si Agil, karena orang tua dari temannya si Agil ini tidak membawa seperti gentongan ataupun senter. Jadi mereka pun pulanglah ke rumah si Agil. Sampai di rumah Agil, mereka tidak langsung bilang bahwa Agil itu menghilang. Mereka bertanya terlebih dahulu bahwa apakah Agil sudah pulang. Namun ibu dari Agil bilang, "Dia belum pulang Pak. Emang tadi Bapak nggak lihat mereka kan pergi main bersama anak Bapak." "Begini Bu, tadi si Indra bilang Agil itu bermain petak umpet dengan teman-temannya. Namun si Agil bersembunyi jauh ke dalam menuju hutan sendirian, di mana itu menuju ke tempat pohon bambu yang sangat rindang." Ibunya pun dalam lemas langsung beristighfar, menangis. Lalu ia memohon pada orang tua Indra dan Yono, "Pak, tolong carikan anak saya Pak. Saya sedang sakit, kepala saya sedang pusing. Jalan saja saya gamang. Tolong ya Pak ya." "Ya udah, saya akan memanggil beberapa orang tua di sini untuk ikut bersama saya," kata si orang tua Indra. "Namun ibu tahulah sekarang sedang gerimis. Bisa jadi bentar lagi akan turun hujan lebat. Jika kami bisa, kami akan mengusahakan untuk mencari Agil. Tapi mudah-mudahan Agil segera pulang, karena ia tahu bahwa di luar sana sedang hujan dan tidak ada tempat untuk berteduh." Lalu singkatnya, di tengah-tengah hujan yang sangat deras, bersamaan dengan mereka mencari bersama-sama Agil di mana saat itu malam sudah semakin larut. Namun tak kunjung juga mendapati Agil di mana. Lalu mereka pun berinisiatif untuk kembali pulang karena jalanan sudah sangat becek, serta lampu dari senter mereka ini mati satu persatu. Lalu sesampai di rumah Agil, orang tua Indra ini kembali bertanya kepada ibunya yang ternyata masih menunggu di ruang tamu sambil menangis. "Assalamualaikum." Langsung spontan ibu Agil beranjak dari tempat duduknya, bertanya, "Apakah Agil sudah ketemu Pak?" Pak Indra hanya menggelengkan kepalanya, menandakan Agil belum ketemu. Lalu pecahlah tangis ibu Agil. Beberapa orang tua dari teman-teman Agil ini pulang satu persatu, izin pamit karena besok sudah harus kerja. Karena kebanyakan dari mereka itu adalah para petani sawit. Lalu hanya tersisa orang tua dari Indra dan Yono. Mencoba untuk menenangkan ibu Agil yang menangis terus-menerus. "Mudah-mudahan Agil segera pulang. Kami tidak bisa mencarinya lebih dalam. Ya, kami izin juga pamit." Dan mereka pun pergi. Lalu pagi pun tiba, di mana gemparlah satu kampung itu bahwa Agil belum juga pulang ke rumahnya. Lalu berita Agil menghilang itu sampailah di telinga Bapak Agil. Saat itu ada tetangganya yang bilang, "Mas, kamu tahu ndak?" "Apa?" kata Bapak Agil. "Anak kamu semalam main petak umpet, namun sampai pagi ini ia tidak pulang." Mendengar berita itu, Bapak Agil pun langsung segera pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Bapak Agil pun bertanya kepada Ibu Agil, dan Ibu Agil menjelaskan dari awal kejadian. Lalu singkatnya, Bapak Agil pergi menuju ke masjid untuk menyebarkan berita Agil telah menghilang dan untuk meminta tolong kepada seluruh warga mencari Agil. Tak lama pun RT setempat juga berinisiatif supaya warga-warga yang tidak bekerja untuk segera mencari Agil pada
pagi hari itu. Namun karena mayoritas pagi itu banyak yang bekerja, hanya ada Bapak Agil dan 2 orang bapak-bapak tetangga dari Agil. Mereka pun berempat bersama Pak RT mencari Agil ke tempat yang dibilang oleh Ibu Agil. Namun sesampai di sana hasilnya pun nihil. Tak ada. Agil seperti hilang di telan bumi. Namun semakin dalam mereka mencari, melewati pohon bambu yang rindang itu, kurang lebih hampir 200-300 meter ke dalam, mereka mendapati ada sendal Agil bagian sebelah kanan tergeletak di tanah yang basah. Tanah itu seperti terakhir kali Agil menginjakkan kakinya. Karena setelah itu jejak Agil seperti melayang atau terbang atau hilang saja. Lalu Pak RT pun bilang kepada Bapak Agil, bermaksud untuk menenangkan. Mas, kamu jangan putus asa. Aku yakin Agil pasti ada di sekitar sini. Kamu yang tenang ya. Tapi jangan lupa untuk terus berdoa, memohon kepada Allah. Karena ialah tempat kita untuk memohon pertolongan. Iya Pak, terima kasih. Tapi aku mohon, jika Agil tidak ketemu pada pagi hari ini, sampai malam hari, aku mohon pada seluruh warga mencari anakku. Kamu jangan khawatir, mereka pasti akan mencarinya. Lalu malam hari pun tiba. Seluruh warga serentak membawa seperti gentongan, obor, senter, dan benda-benda seperti panci yang bisa berbunyi keras, supaya Agil bisa mendengar mereka yang sedang mencari dirinya. Lalu pencarian pun dimulai. Lalu sampailah mereka di tempat terakhir kali ditemukan sandal dari Agil. Lalu Pak RT pun berinisiatif untuk memecah 3 kelompok, di mana satu kelompok ini mencari di bagian kiri, lalu 2 kelompok ini mencari ke depan dan ke kanan. Setelah itu mereka pun berpencar, di mana Bapak Agil bersama dengan Pak RT mencari ke depan untuk lebih dalam lagi ke dalam hutan. Sambil membunyikan gentong, panci dan kuali, dengan sangat riuh pikuk memanggil nama Agil. Agil, Agil, pulang nak. Teriak dari Bapak Agil yang tampak sangat putus asa. Namun warga-warga yang ikut dengan Bapak Agil juga tak kalah keras memanggil nama Agil. Agil, kamu di mana nak? Gil, pulang, ini kami. Namun semakin dalam dan semakin larut malam, Agil pun juga tak tampak. Saat itu Pak RT bilang pada Bapak Agil, aku khawatirnya 2 hal. 1, Agil diculik. Kedua, Agil sedang disembunyikan oleh makhluk halus. Tapi jika diculik, kita akan lapor polisi besok pagi. Namun yang kedua juga tak kalah menakutkan. Karena jika disembunyikan oleh makhluk halus, polisi pun tidak mungkin juga bisa menemukannya. Jadi bagaimana Pak? Ayo kita datangin Pak Ustadz. Ayolah Pak. Lalu mereka pun berinisiatif untuk segera kembali ke desa mencari Pak Ustadz yang pada malam hari itu sedang memenung di depan rumahnya. Lanjut di part 2.